Kasus kejahatan seksual yang pertama merupakan kasus pemerkosaan santriwati yang terjadi di Pondok Pesantren Madani Boarding School di Kota Bandung, Jawa Barat. Berikan gambaran seperti itu karena kasus pelecehan seksual terhadap anak 2 pekan terakhir bermunculan. Pelakunya didominasi orang-orang terdekat atau mereka yang dipercaya oleh orang tua anak-anak korban. Mengapa anak semakin rentan menjadi korban pelecehan seksual dan mengapa predator anak juga terus bermunculan? Oke ya, kita sudah lihat cuplikan video dan dari video itu kita bisa simpulkan bahwa ternyata banyak banget kasus pencabulan anak bahkan di Indonesia. Hal ini sangat miris ya dilihat karena ternyata banyak banget kasus-kasus pencabulan anak di Indonesia dan bahkan tidak jarang orang yang melakukan pencabulan pada anak itu adalah orang yang dipercaya sendiri sama kedua orang tuanya. Nah, dikutip dari kompas.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu, yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan dan Perempuan Anak. Jumlah anak korban kekerasan seksual di sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454. Kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi peningkatan yang lebih besar lagi sebesar 25,7% menjadi 8.730. Nah, dari data ini bisa disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual pada anak masih terus meningkat. Dan apakah kita akan diam saja melihat grafik yang meningkat seperti itu? Tentu kita harap tidak. Maka dari itu penting untuk kita mengetahui dampak dari kejadian ini dan mencegah terjadinya timbulnya kasus pencabulan anak di kemudian hari. Maka untuk lebih jelasnya lagi, pemateri yang spesial kita pada hari ini akan membahas lebih lengkap dan jelas mengenai kasus tersebut. Pertama-tama sebelum saya memberikan kesempatan kepada pemateri yang akan menyampaikan materi, saya akan menyampaikan CV-nya terlebih dahulu. Oke, pemateri yang sangat spesial kita pada hari ini yaitu bernama Sri Astuti MSI. Beliau adalah dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Beliau juga jaringan pegiat literasi digital Indonesia atau JAPLIDI. Beliau juga relawan Mavindo. Beliau juga trainer atau fasilitator digitalisasi literasi digital Kominfo, fasilitator tular nalar, Aspikom, dan penulis modul aman bermedia digital. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa pemateri kita yang pada hari ini tuh sangat amat spesial banget. Jadi diharapkan kepada teman-teman menyimak dan mendengarkan nih dengan baik penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Astuti. Oke, tidak berlama-lama lagi kepada Ibu Sri Astuti saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Adik Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Ini saya share screen sendiri atau gimana nih? Atau dibantu dari sana? Bagaimana panitia? Boleh sendiri ya? Boleh, silakan aja. Boleh ya, saya boleh ya.
Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih teman-teman keren semua nih di Edicons. Tadi disebutkan ada pendiri Edicon yang saya hormati Ibu Parida Aryani, selamat pagi. Kemudian kemarin yang ada namanya mengundang saya ada Pak Ahmad Harum gitu ya. Ada Mbak Citra, terima kasih sudah diundang di program ini. Luar biasa saya mendapatkan kesempatan untuk, saya nggak mau disebut apa ya tadi, menyimak, enggak deh. Kita kayaknya harus diskusi aja adik Rama. Dan tadi juga udah keren banget tuh yang dikeluarkan data-datanya ya, dari berbagai sumber tentang kekerasan seksual yang ada di negara kita pada saat ini, bahkan kejadian itu justru terjadi dan bersumber baik itu di media sosial maupun juga kekerasan yang terjadi secara fisik dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti itu. Dan ini sesuatu yang menjadi PR besar kita semua saya kira, karena miris gitu ya, karena kita tuh apalagi saya juga memiliki anak yang masih usia yang memang harus dilakukan pendampingan kita semua seperti itu sebagai orang tua, dan memberikan edukasi terbaik bagi mereka sehingga nanti bisa terarah dengan baik seperti itu. Nah, hari ini saya di diskusinya tentang kekerasan seksual di ruang digital seperti itu ya. Saya lebih ke media sosialnya karena saya melihat karena persoalan di media sosial ini juga sesuatu yang kita butuhkan tetapi juga menjadi suatu tantangan, saya kira seperti itu ya. Dan kita coba melihat bagaimana sih nanti untuk perlindungan secara lebih baik gitu untuk digital safety-nya bagi anak. Tadi saya udah diperkenalkan, nggak usah lagi gitu ya. Saya lewatin saja. Saya ingin sedikit memperkuatkan tentang Japelidi, ini jaringan penggiat literasi digital, dan kami itu berdiri dari tahun 2017, di mana ada kegelisahan pada saat itu, terutama dari ide Mbak Novi Kurnia dan juga Teh Santi Indra Asuti, bahwa banyak sekali sih masalah-masalah di media sosial seperti itu, sehingga akhirnya mencoba untuk membuat secara sukarela seperti itu dan guyup gitu ya, membuat jaringan penggiat literasi digital. Dan alhamdulillahnya kegiatan kita juga udah cukup banyak seperti itu, dari publikasi, kemudian riset, kemudian juga tahun 2021 kemarin kita dipercayakan untuk membuat modul seperti itu, dan mudah-mudahan modul ini juga bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan kecakapan digital secara keseluruhan dengan 4 fondasi digitalnya seperti itu. Dan ada 10 kompetensi nih kalau memang ingin kita perkuat seperti itu ya, karena saya kira kekerasan terhadap anak, ruang untuk anak itu juga perlu tidak hanya dari diri si anak sendiri, tetapi juga orang-orang di lingkungan dan seputarnya bagaimana sih bisa ramah terhadap kondisional anak seperti itu. Nah, sebelum sana saya pengen ngucapin juga nih selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kita, aset kita yang luar biasa ini akan menjadi tumbuh, berkembang seperti itu, bermanfaat bagi bangsa dan negara ya, Derama ya. Harapan kita semua seperti itu. Baik. Nah, kenapa sih gitu kalau kita ngelihat data gitu ya, kalau ini data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet APJI tahun 2021, kalau kemudian kita juga akan membandingkan dengan datanya Hootsuite VR Sosial juga kurang lebih sama gitu ya, meskipun memang datanya itu ada mengalami, kalau di APJI 210 juta, tapi kalau di Hootsuite VR Sosial kan 270 juta ke atas. Tapi pada intinya adalah rata masyarakat di Indonesia itu penetrasi aktivitas kegiatan di dunia digitalnya juga cukup tinggi seperti itu. Dari tahun ke tahun kan angka penetrasinya itu selalu meningkat gitu ya. Dengan kita melihat di pertumbuhannya di negara Indonesia itu dari tahun 2018 ke 2021 saja lonjakannya udah luar biasa gitu. Dan apalagi kemarin pandemik ya, semua menggunakan fasilitas untuk selalu berselancar di dunia maya gitu ya. Jadi tidak ada satupun aktivitas yang lepas dari penggunaan internet, termasuk juga anak-anak kita semua kemudian mengakses media digital ini untuk berbagai keperluan. Dan kadang-kadang karena mungkin juga pendampingan yang kurang baik dari kita ya, kadang-kadang anak kita juga melakukan pembukaan di ruang-ruang digital yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan seperti itu. Nah, kemudian kita melihat begini, kalau berdasarkan data tadi, otomatis kan penggunaan data digital itu cukup tinggi ya, baik untuk anak ataupun masyarakat secara
secara umum. Dan kita juga melihat ini dari hasil penulisan dari Japalidi juga. Kemudian kita melihat ada tantangan loh terhadap keamanan digital kita secara keseluruhan. Kenapa? Tantangan digital ini kan karena ancaman digital itu pasti akan terus berkembang ya. Meskipun proteksi atau apa namanya perlindungan itu terus akan kita lakukan, tapi juga ancaman digitalnya juga akan terus akan terus bergerak gitu ya. Kadang-kadang kecepatannya lebih cepat daripada kemampuan proteksi kita sendiri seperti itu. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Yusuf ya tadi, perlu tuh perlindungan data pribadi terutama untuk anak-anak gitu kan. Nah, ini juga memang menjadi kompleksitas terhadap tantangan keamanan digital kita ke depan. Bagaimana sih data pribadi itu bisa kita lindungi gitu loh. Dan kadang-kadang kita melihat justru orang tuanya sendiri yang tidak akan melakukan kesalahan gitu ya dengan memberikan data-data mulai dari wajah anaknya dan lain-lain atau aktivitas anaknya di dunia digital. Ya, kita tak usah sebut anak-anak artis, banyak juga yang seperti itu gitu ya. Ini orang tuanya gimana gitu ya. Kadang-kadang kita mikir, aduh kok kesadaran mereka terhadap perlindungan terhadap data anak itu kok tidak dilakukan sepreventif sebaik mungkin gitu ya. Kemudian kita melihat juga tantangan keamanan digital ini masalah penipuan, dan ini juga banyak terjadi juga terhadap anak-anak kita gitu kan. Penipuannya berupa apa? Ya ketika mereka kadang bermain game ya kan, dan kemudian mengakses game dan seterusnya itu kemudian berkenalan dan lain-lain ya, macam-macam lah terjadi. Salah satu juga terjadi penipuan terhadap anak-anak kita, lebih banyak lagi juga penipuan yang lebih besar terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan menjadi tantangan keamanan digital yang lainnya adalah juga berkaitan nih dengan rekam jejak digital anak-anak kita. Aduh, ini saya kadang-kadang miris, anak-anak kita tuh kalau udah ngomong kayak bukan mereka gitu ya. Kadang-kadang tuh kalimatnya tuh nggak usah jauh, kadang mahasiswa juga, mohon maaf daerah mah ya. Kadang mahasiswa juga, Bu, Ibu ada di mana gitu. Gak ada assalamualaikumnya, gak ada ini siapa. Emang kita semua pegang nomor ponsel mahasiswa gitu kan. Tapi ini juga menjadi pekerjaan besar, bagaimana sih cara melakukan pendidikan terhadap anak, baik mereka di dunia nyatanya sendiri maupun di dunia digital. Kemudian kita juga melihat ada konten digital yang juga semakin luas gitu ya, dan ada risiko kecanduan juga terhadap anak di dunia digital. Apalagi pada masa pandemi kemarin, anak-anak dihadapkan pegang ponsel semua tuh rata-rata gitu ya. Bahkan kalau bisa 1 kali 29 jam kali ya. karena sekarang dibatasi 1 kali 24 jam, jadi mereka 1 kali 29 jam. Bisa jadi nggak tidur tuh karena saking mengalami kecanduan digital. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih proses transformasi digital secara keseluruhan. Kita sadari betul gitu ya, dalam posisi transformasi digital saat ini kita semua bisa menjadi pembuat, kita juga bisa menjadi penyebar, dan kita juga menjadi pengguna. Tantangan inilah yang saya kira luar biasa. Kalau dulu mungkin kita secara konvensional ya, kita tahunya berita, informasi itu semua hanya dari media televisi. Tetapi kemudian saat ini terjadi digitalisasi yang luar biasa dalam penggunaan teknologi gitu kan. Kita semua tuh dalam posisi 3 poin ini. Nah, inilah yang saya kira perlu kehati-hatian yang luar biasa. Karena itu dari sisi penegakan istilahnya aturan gitu ya, ini juga memang harus perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan dari kita semua untuk memahami bagaimana sih menjaga keselamatan diri di dunia digital ini, karena memang yang harus dipahami adalah kita ada aturan hukum loh berkaitan dengan dunia digital. Nah, kadang-kadang anak-anak kita tuh banyak yang terkena kasus hukum, anak-anak kita ya, terkena kasus hukum, mereka menjadi pembuat hoax seperti itu ya, dan itu tidak dipahami bahwa mereka akan berhadapan dengan hukum juga seperti itu. Nah, yang kita ingin lakukan adalah bagaimana nanti persoalan-persoalan seperti perangkat-perangkat digital yang mereka miliki dan juga berkaitan dengan network, aplikasi maupun security, dalam hal ini adalah negara harus hadir untuk melakukan perlindungan secara keseluruhan terhadap semua aktivitas di dunia digital, itu bisa menjadi semacam kolaborasi dari kita semua secara menyeluruh sebagai warga negara Indonesia. Kita melihat data seperti ini ya, kalau data dari BPS menunjukkan bahwa generasi yang akan datang ini, Gen Z maupun post Gen Z yang usia masih muda ini kan akan mendapati
posisi yang akan paling besar nanti ke depannya di negara Indonesia juga gitu kan. Kalau data dari WHO aja sudah kita lihat nih, anak-anak, bayi dengan usia atau remaja itu sudah dalam klasifikasi yang sudah ditentukan seperti itu. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, anak usia 0 sampai dengan 18 tahun itu sebenarnya perlu rate yang lebih baik untuk diarahkan seperti apa. Karena kita lihat fakta begini ya, dalam usia 7 sampai 12 tahun ini teman-teman psikologi pasti paham deh. Gimana sih kemampuan berpikir seorang anak gitu dalam tahap yang seperti ini. Kadang kalau kita tidak memberikan arahan dengan bagus ya, mereka juga akan mengarah kepada sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, ini juga menjadi pekerjaan besar untuk kita semua saat ini. Nah, kehadiran dari posisi adanya media baru, kita juga melihat ada beberapa hal menjadi 3 kunci seperti itu ya, bahwa ternyata kehidupan di dunia digital ini nanti akan menghadirkan kehidupan atau isu-isu privat yang akan mudah terpublish seperti itu. Apalagi kalau kita udah tangannya tuh nggak bisa setiap hari pegang nanti statusnya di mana gitu ya kelihatan. Apalagi kalau status di WA-nya itu di on-kan semua gitu kan. Termasuk juga nanti status lagi anaknya lagi apa semua di statusin seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya ya kuncinya orang tua juga gitu, selain anak yang memang harus kita edukasi ya, anaknya juga harus orang tua juga harus mendapatkan edukasi yang baik. Kemudian kita melihat bagaimana konsumsi media kita pada saat ini. Penggunaan media yang tadi saya kira lebih tinggi ya, sekarang rata-rata itu 8 jam lebih dalam satu hari, bahkan tadi saya sebutkan bisa jadi itu 1 kali 24 jam. Kemudian kita melihat bahwa efek dari media baru ini akan memberikan identitas baru bagi kita semua untuk melakukan penyediaan ruang ekspresi yang luar biasa, macam-macam banget ya. Kadang-kadang tuh di dunia nyatanya seperti ini, tapi kemudian di dunia digital ekspresi dirinya tuh kok berbeda seperti itu ya. Nah, ini juga saya kira jadi tantangan untuk kita semua di dunia digital. Dan kita melihat sendiri bahwa fakta ya, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada masa pandemik ini juga tadi udah disebutkan udah luar biasa, dan kita tuh tragis banget gitu ya. Dan baru-baru ini mungkin teman-teman semua juga pasti sudah melihat pemberitaan kan yang berkaitan dengan salah satu kasus anak yang oleh temannya sendiri gitu. Nah, ini yang kita agak mirisnya justru oleh temannya sendiri. Kalau fakta yang kejadian yang paling banyak kan selama ini kasus itu dilakukan, kasus kekerasan seksual itu kan dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Nah, yang sekarang yang kita agak miris banget itu adalah kok anak-anak terhadap anak-anak sendiri gitu loh. Itu sungguh luar biasa begitu kan. Anak-anak terhadap anak-anak ini gimana ya? Saya tuh sampai kadang mikir, ini aset kita, generasi muda kita ini mau apa ke depannya. Nah, itulah yang saya kira perlu kita nih, Edukon sudah luar biasa menurut saya. Dari hal-hal yang seperti inilah saya kira nanti akan bisa membawa arahan lebih baik, terutama untuk preventif terhadap anak-anak kita gitu ya. Karena kita melihat gini, pada posisi ini perundungan untuk menggunakan aspek tubuh atau seksualitas terhadap seseorang itu sudah sangat luar biasa. Kemudian tidak nyaman ketika kita menggunakan media sosial, ketika orang melakukan stalking dan lain-lain gitu ya. Data privasi kita juga sudah luar biasa dan seterusnya. Nah, kalau saya melihat data dari jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi gitu ya, dari KPAI sudah memantau bahwa kasus kekerasan seksual secara umum gitu ya, baik terhadap anak maupun perempuan itu sudah cukup banyak, terutama untuk anak nih, seperti eksploitasi seksual dan juga pelecehan seksualnya seperti itu. Dan kemudian kita juga melihat bahwa pada prinsip yang lain adalah praktek-praktek kekerasan seksual seperti ini tuh rawan sekali ya. Anak yang kemarin kejadian di Jawa Barat itu kan teman-teman mungkin tahu ya, saya miris anak yang kemudian dipaksa untuk berhubungan dengan kucing, kemudian dipiralkan oleh teman-temannya di media sosial, dan kemudian anak itu mengalami depresi dan akhirnya meninggal dunia. Ini menjadi sesuatu yang sangat tragis, dan saya merasa bahwa kok kita bisa ya sampai seperti itu anak-anak kita tuh. Saya tuh ngerasa bahwa apa yang terjadi dengan pemikiran anak-anak kita pada saat ini gitu ya. Karena ternyata pelaku untuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual itu tidak hanya datang dari orang-orang terdekat, tidak hanya datang dari dari orang lain gitu ya, tetapi justru datang dari teman seusia atau teman sebaya. Ini juga sungguh luar biasa menurut saya.
Kemudian kita juga melihat tadi datanya sudah disampaikan juga di awal di di video oleh Rama ya, bahwa data KPAI itu sudah menunjukkan bahwa kasus pornografi dan kejahatan cyber yang berkaitan dengan anak ini sudah capaiannya juga sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Anak-anak juga di pelaku perundungan di media sosial, anak juga menjadi pelaku kejahatan di dunia digital. Bahkan yang paling miris nih, anak-anak juga itu menjadi pelaku kepemilikan media pornografi. Aduh, aku nggak membayangkan seperti itu ya. Karena itu memang kebijakan untuk cerdas, cermat, tangguh, bijak, dan berani di dunia digital itu di mana orang tua dan guru, termasuk kita semua, orang-orang di sekitarnya, orang-orang dewasa di sekitarnya itu perlulah membekali berbagai literasi untuk keamanan digital kepada anak kita sejak mereka usianya, kalau perlu dari nol itu udah dikenal, ada ini media sosial tapi ada yang nggak boleh tahu tentang ini dulu ya gitu ya, atau apalah seperti itu untuk memberikan pengasuhan terhadap mereka di dunia digital. Dan kasus kekerasan seksual lainnya juga kita melihat bahwa data secara keseluruhan yang tercatat di KPAI seperti itu, yang di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ini kasusnya juga cukup tinggi. Kemudian kekerasan anak juga kita lihat survei pengalaman hidup nih anak dan remaja gitu ya yang dilakukan oleh KPAI itu menunjukkan bahwa 4 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun itu di daerah perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Aduh, aku bayangin udah gitu gimana gitu ya. Kemudian kita lihat lagi 3 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun itu pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Ini anak-anak kita, bayangkan traumanya seperti apa gitu ya, dampak psikologis yang berkepanjangan untuk kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian menjadi susah untuk menata masa depan mereka dengan baik. Ini menjadi ya saya kira ini menjadi perhatian yang sangat serius dari kita semua, dan ini ternyata juga dari KPI juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu 55% malah dilakukan oleh guru dan korban termudanya berusia 3 tahun. Berdasarkan data ini kita juga melihat bahwa ada 9 provinsi loh, meskipun ya mungkin belum semua tercover datanya, tapi ini adalah berdasarkan data laporan yang diterima oleh KPI, dan ini adalah rata-rata merupakan kasus kekerasan seksual. Di Sulawesi Selatan ini ada di Pinrang. Nggak tahu ini benar nggak sih Mas Dek Rama, nanti kita akan cross check lagi ya data ini ya, karena ini juga menunjukkan bahwa ada loh 9 provinsi yang termasuk ada angka kekerasan seksualnya seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah selain kekerasan seksual, saya rasa di dunia digital juga ini berkaitan dengan kecanduan game, itu juga harus diperhatikan betul. Ternyata yang saya lihat gitu ya, game-game anak-anak kita ini ada loh yang harusnya tidak boleh mereka lihat, karena ternyata di dalam game itu sendiri ternyata sudah mempertontonkan tentang aktivitas seksual seperti itu ya, aktivitas seksual, pertemanan seksual dan seterusnya. Saya kira ini juga menjadi kriteria kita semua, bahwa anak-anak kita untuk hal seperti ini bagaimana caranya kita bisa mengatasinya dengan lebih baik, membuat aturan yang seperti apa, membuat fitur yang seperti apa sehingga anak-anak kita itu bisa akan menjadi anak-anak yang terarah seperti itu ya. Karena pada prinsipnya WHO sendiri sudah menyebutkan bahwa anak yang memiliki kecanduan untuk bermain game online secara terus-menerus dengan ciri-ciri misalnya ketika dia diambil gamenya, dia akan marah, dia akan membanting sesuatu gitu ya, nggak mau makan, nggak mau apa gitu. Ini udah menunjukkan ada tanda-tanda gangguan mental terhadap diri si anak, dan ini saya kira menjadi catatan penting kita semua di Hari Anak Nasional ini secara keseluruhan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ruang-ruang publik ini semakin menipis kan ya. Kita melihat tempat anak-anak kita bermain itu semakin tidak ada, dan kemudian orang tua mengubah supaya anaknya itu tidak diganggu di luar seperti itu. Anak-anak kemudian dibawa di dalam ruang dan diberikan ponsel untuk
dalam pernyataan adalah untuk mengamankan si anak, tapi ternyata ini justru kemudian memenjarakan si anak untuk melakukan hal-hal yang kemudian mereka lihat, mereka adaptasi, mereka imitasi dari aktivitas-aktivitas yang dia lihat seketika mereka berselancar di dunia digital. Bayangkan saja dari hasil secara keseluruhan, meskipun ini adaptasi untuk perempuan seperti itu ya, tapi saya kira ini juga berlaku untuk anak-anak kita semua ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, pasti ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman seperti itu di dalam dirinya, bahkan tadi menurunkan kepercayaan diri, bahkan sampai kemudian depresi, bahkan kemudian sampai ada yang bunuh diri dan kemudian berakhir tragis menjadi berpulang seperti itu, dan ini yang sangat tidak kita harapkan. Saya mengutip dari pendapatnya Mbak Novi Kurnia seperti itu, bahwa orang tua sebenarnya perlu melakukan kekuatan terhadap pola perlindungan digital terhadap anak. Bagaimana sih melakukan berbagi ketika ingin berbagi informasi, foto dan video anak itu seperti apa sih gitu ya. Dan ini terlihat loh, indeksnya beberapa data menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk melakukan proteksi perlindungan data pribadi anak juga termasuk yang perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Bagaimana sih memproteksi anak secara fisikal dan mental kondisi yang baik, bagaimana sih cara kita memproteksi privasi si anak di dunia digital, kemudian apa yang kita lakukan dengan melakukan proteksi terhadap identitas diri si anak, termasuk itu wajah dan lain-lain bisa dijaga sebaik mungkin. Dan ini ada 10 kompetensi seperti itu yang dilihat dari cara-cara anak untuk cara-cara orang tua untuk berbagi informasi, foto dan video anak di media sosial. Karena itu saya kira hal yang paling penting adalah untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan di dunia digital, termasuk juga kekerasan seksual, adalah perkuat literasi digital kita, tapi juga harus diperkuat dengan 4 poin yang lainnya. Ada yang kita sebut sebagai literasi keuangan, dalam tanda petik anak-anak kita juga diperkenalkan loh, bahwa ketika kamu menggunakan game online, itu kamu udah bayar seperti itu ya, udah bayar, dan itu berarti kamu juga sudah melakukan, dalam tanda petik nih, kamu udah berpoya-poya untuk sesuatu yang saya kira kemanfaatannya sedikit, meskipun dalam tanda petik juga bermain game, kalau itu benar, itu akan membangun kreativitas anak. Tetapi kalau bermain game dalam sesuatu dengan konten yang tidak benar, itu justru akan menjerumuskan anak. Agak 50-50 begitu ya. Bermain game boleh nggak sih? Iya boleh kalau itu dalam pengawasan orang tua, dan terutama sekali adalah game yang memang memiliki potensi untuk memacu kreativitas atau daya pikir si anak. Namun kalau game online-nya justru untuk hal-hal sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, nah ini juga menjadi kesalahan besar bagi kita semua. Kemudian literasi agama, saya yakin semua orang tua, semua kita orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita ingin memberikan pencerahan yang terbaik persoalan agama kepada anak, karena saya kira agama ini akan menjadi fondasi penting bagi kehidupan anak. Bagaimana mereka bisa memilah dan memilih apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Kemudian berkaitan dengan literasi hukum, anak-anak kita dan kita semua juga perlu tahu bahwa negara Indonesia ini tidaklah negara yang hanya berdasar pada kemauan diri masing-masing, tetapi tentu hukum dan peraturan itu ada melingkupi kita semua. Karena itu sistem hukum akan memberikan aturan kepada kita, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Anak-anak kita tentu di ruang digital ada aturannya, kemudian di ruang nyata juga ada aturannya. Dan ketika ada di ruang digital, ayolah anak-anak, kamu harus tahu loh ada undang-undang ITE. Kalau kamu nggak tahu tentang itu, bahaya gitu kan. Karena banyak kenyataan anak-anak yang berakhir ketika mereka menjadi penyebar hoax, kemudian atau penyebar konten pornografi di media digital yang ya mungkin karena merasa ingin balas dendam seperti itu terhadap temannya atau apapun sebutannya itu gitu ya, dan ternyata mereka tidak tahu kalau itu harus berakhir dengan persoalan hukum seperti itu. Dan ini juga saya kira perlu diperkuat terhadap anak-anak kita. Kemudian literasi budaya, saya ingin menyebutkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa, dan saya kira pakewuhnya kalau bahasa Jawa gitu ya, sopan santunnya yang diajarkan di dalam literasi budaya ini juga sangat luar biasa. Apalagi kalau Mbak Citra biasanya ngomong apa tentang literasi budaya digital, budaya yang harus berpancasila seperti itu ya. Jadi penegasannya bagaimana sih menegakkan ruang-ruang digital kita dengan anak-anak kita tahu loh bahwa
Pancasila itu mendasari segala seluruh aturan yang ada di negara Indonesia, dan yang paling penting adalah kalau mau mengedepankan 5 sila di dalam ruang digital itu juga akan memberikan penekanan yang sangat bagus dalam dunia pendidikan digital bagi anak-anak kita secara keseluruhan. Dan yang paling penting nih saya kira adik-adik kita, anak-anak kita ke depan, bahwa ketika mereka akan masuk di dunia digital itu akan selalu ada yang namanya jejak digital, dan kita berharap mereka akan memahami bahwa jejak digital ini tidak bisa dihapus serta-merta seperti itu, meskipun bisa dihapus dari ponsel kita, tapi mungkin dari tracking yang lebih panjang lagi akan bisa tahu siapa diri kita. Harapan kita adalah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang terbaik, dan orang-orang tua juga bisa memahami bahwa semua informasi itu ada batasannya, tidak semua harus kita bagikan di dunia digital kita seperti itu ya. Pastikan juga bahwa hal-hal yang kita inginkan di dunia digital itu adalah hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak kita semua secara keseluruhan. Dan yang paling penting nih tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, jaga dong privasi dan jangan terlalu oversharing di dunia digital seperti itu ya, karena ini juga kalau kita sendiri yang melakukan ini gitu kan, artinya kita sudah tidak mampu melakukan pertahanan terhadap diri kita di dunia digital. Dan kita harapannya adalah foto-foto yang seperti ini, identitas digital, bahkan foto anak kita lagi pegang apa juga, saya kira ini perlu diperhatikan betul, jangan terlalu oversharing seperti itu. Apa-apa makan di mana, saya makan sama anak saya di sini, yang dipoto semua seperti itu ya. Tapi ya yang penting menurut kita adalah ketika kita melakukan posting seperti itu ada kemanfaatan yang menurut kita baik, tetapi juga harus didasari juga bahwa anak kita mau nggak sih dia di dipoto. Tapi sepanjang itu melakukan sesuatu yang positif, saya kira ya masih dalam koridor aman-aman dan wajar-wajar saja ya. Kemudian kita mau aman nggak sih di dunia digital? Saya kira perlindungan data pribadi seperti ini juga perlu kita ketatkan. Mau seperti apa, kita harus punya backup data, kita harus memiliki kemampuan untuk antisipasi virus dan seterusnya. Pertama nih kalau misalnya penggunaan anak-anak kita kan sekarang semua sudah menggunakan WhatsApp seperti itu ya, rata seperti itu. Ada nggak sih WhatsApp-nya dia itu sudah kita set up misalnya dengan autooccupancy dua faktor misalnya seperti itu, atau anak-anak kita sudah diajarkan nggak sih untuk membuat password yang benar dan seterusnya. Nah kemudian saya yakin teman-teman pasti tahu ini untuk informasi pengaduan kekerasan seksual itu harus kemana seperti itu ya, dan kita ingin dari hari ini, hari Anak Nasional, kita udah melakukan yang namanya stop kekerasan seksual pada anak. Dan selain kekerasan seksual pada anak itu, anak kita jangan menjadi bagian sebagai pelaku dari kejahatan seksual itu sendiri. Ini yang sangat tragisnya di situ, karena tadi 50-50 kan, ada anak yang mengalami kekerasan seksual, tetapi ada anak juga yang melakukan kekerasan seksual, dan berdasarkan data KPI kan datanya hampir sama begitu ya jumlahnya, dan angkanya juga semakin meningkat. Pelaku kejahatan seksual justru banyak yang dilakukan oleh anak-anak kita sendiri seperti itu. Ini ada beberapa tips yang saya kira kemana kita harus lapor anak kita melakukan kekerasan seksualnya, di mana pelayanan pengaduan saya kira juga sudah cukup tersedia seperti itu. Dan yang paling penting nih anak-anak, sekali lagi ingin kita pahami bahwa anak kita harus memahami bahwa di dunia cybercrime seperti itu, undang-undang ITE ada yang harus mereka lakukan untuk tidak melakukan unggah sesuatu yang sembarangan gitu ya. Boleh melakukan bebas ekspresi, tapi juga harus dilakukan secara terbatas, dan orang tua dapat melakukan pendampingan terhadap anak melalui beberapa aplikasi-aplikasi yang saat ini saya kira bisa dimanfaatkan untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan atau aktivitas anak di dunia digital. Dan secara keseluruhan aduan seperti ini bisa dicek lagi ya untuk kegiatan-kegiatan misalnya periksa hoax. Anak kita juga jangan ikut menjadi penyebar dan seterusnya seperti itu ya, apalagi berkaitan dengan penyebaran konten pornografi, ini juga hati-hati. Dan ini yang ingin saya tekankan kepada kita semua, bahwa anak-anak kita itu perlu kita didik dengan kemampuan yang baik sesuai dengan usia mereka. Tanamkan kepada mereka bahwa kompetensi literasi keamanan digital itu harus ada pada diri mereka. Bagaimana mereka bisa memahami bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ajak mereka untuk berpikir kritis, untuk menganalisis bahwa konten-konten yang seharusnya tidak perlu mereka akses seperti itu. Lakukan kemampuan untuk verifikasi dan evaluasi, ajak mereka seperti itu. Dan yang paling penting nih, kolaborasi dari kita semua, anak, orang tua, guru, dan orang-orang dewasa untuk bisa melakukan kondisi bagi anak yang ramah lingkungan, istilahnya seperti itu. Dan yang pasti harapannya adalah anak-anak kita akan terbebas dari kejahatan
dunia digital secara keseluruhan. Dan mari seperti Pak almarhum Lukman Lutfi ini selalu menyebutkan bahwa sosial media itu kita tanamkan kepada anak-anak kita itu hanya jendela kecil yang bisa menafsir pada diri kita itu seperti apa. Rawatlah katanya, rawatlah demi masa depan yang lebih baik. Karena tadi rekam jejak digital itu kejam. Jadi sepanjang ada waktu mungkin akan masih bisa di tracking dan untuk melihat bagaimana sih perjalanan hidup kita, terutama akan dilihat di dalam dunia digital ya secara keseluruhan. Nah, saya kira seperti itu ya Adik Rama, apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita tidak berharap kekerasan seksual terhadap anak ini tidak terus dilakukan berulang-ulang, tetapi hal-hal preventif dan juga sesuatu yang harus kita lakukan dari sekarang dan juga akan datang itu perlu penanganan yang sangat kritis dari kita semua. Saya kira seperti itu ya Adik Rama, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri kita, Ibu Sri Astuti. Penyampaian materi yang sangat bagus dan menarik banget ya, apalagi tadi materinya banyak banget itu, saya lihat ada tips and trick dan di dalamnya itu ada link-linknya itu Bu. Jadi kira-kira kalau kita minta PPT-nya Ibu di-share boleh nggak ya nanti di grup? Boleh banget, silakan. Nanti saya kasih di link ini. Dia di room chat ya. Ya, karena tadi saya lihat banyak banget tuh tips and trick agar menjadi orang tua atau parenting yang menghindari anak dari kekerasan seksual di era digital. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kira-kira kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung aktifkan kamera dan mikrofonnya, atau mungkin kalau misalkan malu-malu juga boleh kok dalam kolom chat, nanti saya bacakan. Kepada peserta yang ingin berdiskusi dengan Ibu dan kita semua, diharapkan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Atau kalau masih belum ada, saya ingin bertanya dulu Bu. Ini saya penasaran banget dari tadi, saya ingin bertanya untuk memantik juga nih teman-teman yang lain. Nah sekarang kan apalagi di zaman corona ini ya Bu, pandemi ini kan bahkan sekolah pun mewajibkan anak-anak memegang smartphone-nya masing-masing untuk belajar online. Nah tetapi banyak disalahgunakan tuh Bu sama orang tua. Bahkan tidak jarang saya lihat kayak di mall atau di rumah saya sendiri, bahkan orang tua tuh pada saat anaknya rewel atau bawel menangis, orang tua memberikan handphonenya kepada anak-anaknya. Itu alasannya kayak udah biar diem, biar anteng. Biar mingkem. Ya, biar diem, biar anteng. Padahal kan justru itu ada dampak positif dan negatifnya ya Bu. Positifnya ya mungkin memang benar anteng, tapi negatifnya kan kita nggak tahu apa yang mereka bukakan dalam sosial media ataupun YouTube misalkan. Kan itu menjadi juga salah satu hal yang bisa mendapatkan kekerasan seksual di era digital ini ya Bu. Nah jadi kira-kira pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita nih, cara saya sebagai orang yang melihat itu menyampaikan bahwa tindakan itu tuh sebenarnya tidak benar secara baik-baik ke orang tua yang melakukan itu ke anaknya, itu bagaimana Bu? Karena saya terus terang geram gitu Bu, tapi saya nggak tahu bagaimana gitu caranya untuk memberitahu secara pelan-pelan. Takutnya tersinggung mereka gitu. Bagaimana? Silakan Bu. Iya, yang harus kita pahami kondisionalnya kan sekarang ini anak-anak kita tuh anak-anak digital native semua ya. Jadi memang kita juga tidak bisa membatasi secara apa ya istilahnya itu secara tegas seperti itu. Secara tegas dalam artian bahwa semua harus dilarang itu nggak bisa juga gitu kan. Namun demikian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang tua juga harus memperhatikan. Ini ada batasan-batasan waktu dan aturan yang seharusnya dibuat bersama oleh anak dan orang tua gitu kan. Kamu boleh pegang ponsel jam berapa aja kan gitu. Nanti batasannya apa. Kemudian
tadi salah satu aplikasi parental control juga orang tua harus punya sebenarnya ya, supaya anak-anak kita juga tidak membuka, bahkan mungkin aplikasi di dalam ponselnya juga kita bisa batasi sebenarnya. Jadi saya kira anak-anak digital native juga nggak bisa kita, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak juga gitu kan. Tetap diarahkan, tetap silahkan mereka menggunakan ponselnya, misalnya seperti itu, tetapi dengan pendampingan yang baik dari kita, terutama juga kontrol dari orang tua. Saya kira orang tua ketika sekali waktu anak-anaknya ketika mereka pegang ponsel di sampingnya dong gitu kan. Kemudian atau misalnya nggak sempat tuh di samping, paling nggak malam hari dicek dulu ponselnya dia jadi historinya buka apa aja, kan bisa seperti itu ya. Tapi yang paling penting gini, dunia digital juga akan bisa memberikan daya kreatif terhadap anak gitu kan, dan itu nggak bisa kita napiskan. Memang keberadaannya, posisinya pada saat ini anak-anak kita anak-anak yang hidup di zaman teknologi yang sungguh luar biasa. Akan berbeda sekali ketika seperti saya di Krama ya saya juga termasuk migrasi digital seperti itu ya kan. Nah tapi tentu kita tidak ingin membatasi bahwa dunia kreativitas anak di dunia digital itu. Saya melihat kemampuan anak-anak untuk ketika mereka menggunakan berbagai aplikasi. Misalnya tuh sebagai contoh, cara mewarna aja misalnya kan bisa anak-anak kita diarahkan, coba deh kamu kalau mau mewarna yang bagus itu seperti apa, atau mau menggambar yang bagus itu seperti apa. Artinya anak-anak diarahkan kepada pilihan-pilihan konten seperti itu. Saya kira pilihan-pilihan konten, bahkan mungkin aplikasi yang digunakan mereka di dunia digital. Atau kalau misalnya seperti tadi kita memberikan batasan ruang dan waktu ketika anak menggunakan media digitalnya, itu ada aturan-aturan yang harus disepakati bersama oleh si anak gitu ya. Misalnya, mohon maaf, saya menyebutkan diri saya seperti itu. Anak saya masih usia 7 tahun saat ini. Dari usia 5 tahun dia memang udah pegang ponsel. Dan saya kasihkan itu karena untuk belajar. Belajarnya apa? Belajarnya ada game yang memang bisa memacu daya kreativitas mereka. Misalnya game untuk berhitung, kan ada tuh daerah maya game untuk berhitung, game untuk membaca, istilahnya seperti itu, kemudian untuk mewarna, dan itu memang dalam penguasaan kita. Tetapi kemudian kita juga akan melihat, kamu bolehnya pegang itu jam berapa. Jadi ada aturannya. Aturannya adalah disepakati. Adek mau pegang ponsel itu hanya boleh jam sekian sampai jam sekian. Dan itu dia paham, kalau jam sekian sampai jam sekian saya boleh pegang ponsel. Nanti kalau misalnya sudah saatnya untuk belajar yang lain, ya taruhlah seperti mengaji, kemudian les yang lain gitu ya. Meskipun di dunia digital ya tetap lesnya jalan, Mas. Misalnya apa, kayak kursus bahasa Inggris misalnya, tetap di dunia digital kan masih bisa dilakukan seperti itu ya. Memang semuanya tergantung kepada kesepakatan diri anak dan orang tua untuk bersama-sama nih mengawal penggunaan dunia digital ini seperti apa sih arahnya gitu ya. Saya kira seperti itu ya, Dek Rama ya. Ini udah banyak nih di room chat nih. Iya, sudah banyak. Jadi yang bisa saya simpulkan itu, yang pertama mungkin orang tua bisa membatasi dengan fitur digital parenting, Ya, betul. terus membuat kesepakatan dengan anak, atau kalau dalam sisi BK-nya itu saya taunya itu kontrak perilaku dengan Iya betul, anak. ada kontrak sama si anak gitu kan. Ya, bentar lagi kan kita daerah apa pasti kedepannya juga pasti akan jadi orang tua juga kan. Amin, amin, amin. Jadi ketika akan menjadi orang tua, pastilah aku harus apa dulu nih terhadap saya. Jangan cuma marah-marahnya aja kan, tapi kita juga harus evaluasi diri juga. Aku kalau anakku dilarang pegang ponsel, saat itu aku lagi apa juga gitu kan. Jangan-jangan anaknya dilarang main ponsel, tapi orang tuanya malah justru main game. Nah itu juga. Lah, ayah, ibu, aku dilarang main game, tapi ayah dan ibu main game, aku nggak boleh gitu kan. Ini juga artinya tetap harus ada, anak itu akan mengimitasi kan, atau mengadaptasi dari perilaku orang tuanya gitu. Oke Bu, terlihat sudah banyak nih Bu yang mengajukan raise hand. Untuk di kolom chat sebentar dulu ya, kita mau beralih dulu ke yang raise hand dulu nih, karena lebih seru nih, karena tatap muka nih. Yang pertama, saya beri kesempatan untuk Kakak Muhammad Akbar Ahmad, dipersilakan. Baik Kak, terima kasih Kak Rahma atas kesempatannya. Sebenarnya saya lebih sering juga sih Mas Kak Rahma tentang parenting control tadi, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang kakak di sini, sebagai seorang kakak yang mengontrol adik
dalam dunia digital, itu saya ada sedikit tips dan trik. Karena di sini kasusnya adik-adik saya itu lumayan kecanduan game. Nah, di sini saya sebagai kakak diarahkan sama orang tua untuk mengontrol dunia digital agar tidak terlalu kecanduan game. Nah, saya ada sedikit tips dan trik. Saya sudah pernah menggunakan parenting control dari Google Family. Itu sangat bagus sekali karena kita hanya di ponsel orang tua atau ponsel saya sendiri sebagai kakak, itu saya bisa kontrol HP dari adik saya. Jadi jam sekian, misalkan hari Senin jam 7 sampai jam 10 itu sudah tertutup secara otomatis. Itu kita bisa atur itu nanya, dan kita juga bisa memberikan batas waktu, dan kita juga bisa memfilter konten-konten yang atau searching yang tidak yang merujuk ke yang 18 tahun, yang tidak sesuai dengan umurnya lah. Itu juga bisa di sana. Dan bagusnya lagi karena aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal seperti di Play Store, dan itu kan sudah ada sebenarnya batasan umur yang sudah ditentukan. Itu juga kita bisa kontrol apabila kita merasa aplikasi tersebut tidak sesuai dengan umur dari anak itu. Jadi saya hanya sedikit sharing Kak tentang pengalaman saya sebagai seorang kakak di sini, bukan sebagai orang tua tapi calon. Amin. Amin. Keren. Kakaknya aja udah keren loh. Iya, kakaknya. Berarti kakaknya itu udah orang-orang dewasa yang mampu memberikan perlindungan gitu kan. Ya, banyak saya dari mahasiswa teknologi pendidikan, Bu, dan Iya. Teknologi pendidikan. Keren. Jadi pasti lebih paham tuh ya. Ya, mungkin itu saja, Bu, dan Kak, sharing-sharing saya. Saya enggak terlalu bertanya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas sarannya dari Kakak Muhammad Akbar Ahmad tentang fitur-fitur yang kira-kira tadi disebutin, beberapa fitur yang ada pada digital parenting ini. Saya beralih ke kolom chat dulu ya, Bu, karena tadi ada sedikit pertanyaan yang seru nih. Izin dari Tatiana Mediana UNM. Kakak Tatiana Mediana UNM. Izin bertanya, Ibu, usia berapa anak bisa mulai pegang gadget? Cucu saya umur 2 tahun, belum dikenalkan handphone ataupun gadget. Dan ada yang komen, kasihan nanti ketinggalan zaman. Bagaimana itu, Ibu? Itu netizen julid ya. Bilang anak ketinggalan zaman gitu ya. Ya tadi kan di usia 0 sampai dengan 12 tahun itu kan sebenarnya arahannya kepada kita, saya menyebut, kalau saya gitu ya, entah dari pemikiran yang lain, usia-usia 0 sampai 12 tahun itu adalah usia-usia emas untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka kan, termasuk pendidikan di dunia digitalnya. Entah itu ingin diberikan pada usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semuanya tadi sama seperti Mas Akbar juga mungkin ya, sudah bisa melakukan perlindungan terhadap adik-adiknya ketika mereka bermain di dunia digital melalui berbagai aplikasi parental control yang bisa sebenarnya diakses oleh kita semua pada saat ini. Hanya saja saya kira kembali lagi kepada kita, orang tua, yang memberikan pengawasan terhadap anak-anak kita, dan juga mungkin pengawasan itu bisa dilakukan oleh ayah dan ibunya, bisa juga oleh kakak-kakaknya, atau juga orang-orang yang terdekat dengan dia, seperti itu. Nah, untuk menghindari berbagai hal, saya kira sekali lagi adalah aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan yang boleh diakses atau tidak boleh diakses oleh anak-anak ini juga perlu dipahami betul oleh orang-orang tua juga gitu kan. Jadi edukasinya, saya kira Mas Rama, edukasinya tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk orang tua dalam hal ini, untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anaknya ketika mereka akan menggunakan media digital ya, seperti itu. Tidak usah khawatir untuk disebut ketinggalan zaman, karena sebenarnya anak-anak digital native itu sudah anak-anak yang sangat cepat untuk bisa mengakses kemampuan digital, bahkan melebihi, saya boleh nggak menyebutnya, kemampuan mereka tuh melebihi kecepatan cahaya.
Iya kan seperti itu ya. Kita masih di mana, mereka udah di mana. Bahkan mereka nggak pegang ponsel aja dia udah tahu duluan gitu kan. Kadang anak saya juga, "Mah, itu caranya seperti ini." Ya, ibunya malah nanya sama anaknya. Seperti itu di Krama. Oke, jadi kalau kata Ibu Sri Astuti itu netizen julid yang bilang nanti ketinggalan zaman, karena emang bener sih Bu, anak-anak zaman sekarang kayak anak-anak kecil tuh tanpa kita ajarin dia megang handphone atau menggunakan handphone, mereka tuh udah ngerti sendiri gitu loh. Iya, makanya itu pergerakannya tuh udah luar biasa gitu loh. Dan pemahaman mereka terhadap fitur-fitur yang ada di dalamnya itu justru kita nih yang sebagai orang tua yang kadang-kadang agak sedikit was-was. Wah, anakku udah bisa sampai seperti itu. Luar biasa. Oke Bu, dari tadi ada Kak Yusril yang sempat raise hand, hilang terus raise hand lagi Kak Yusril. Kak Yusril, boleh silakan berdiskusi kita. Oke, Karam, terima kasih. Selamat pagi Bu Sri. Pagi. Ya, kenalkan nama saya Yusril dari salah satu NGO ya, saya Misa Ngabdi, dan juga bergerak di bidang child protection. Topiknya menarik ya Bu, terkait kekerasan seksual. Pas saya posternya tadi, saya langsung join. Saya hubungi, kebetulan saya juga pernah ketemu dengan Bu Peridaryani, makanya saya hubungi, bisa nggak saya join di kegiatan ini. Terima kasih sebelumnya Bu Sri atas materinya yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya begini Bu, terkait penanganan laporan terkait kekerasan seksual ya. Kalau saya lihat tadi di presentasinya tadi, saya lihat di beberapa lembaga, khususnya lembaga ada SafeNet, ada yang POPS gitu ya, itu beberapa saya lihat fokusnya cenderung menerima pelaporan kekerasan seksual. Nah, pertanyaan saya terkait penanganannya itu gimana ya Bu Sri? Misalkan, karena beberapa forum saya lihat, saya juga pernah ngisi yang di POPS gitu, yang dari salah satu universitas perguruan tinggi di Indonesia yang memang fokusnya ke pelaporan, itu yang pertama. Jadi mekanisme penanganannya itu gimana ya, dan apakah dan beberapa lembaga itu saya lihat lembaga non-government, maksudnya lembaga kira-kira kalau ke government kan intinya dia bisa lebih dekat dengan masyarakat ya, ada DP3A, P2, DP2 dan sebagainya, sebenarnya bisa yang paling dekat dengan masyarakat, paling lokal. Kalau pusat kan ya pasti reverse-nya ke laporan saja, bukan penanganannya. Jadi kira-kira kalau berdasarkan Bu Sri ini, potensi kerjasama dengan government untuk mekanisme penanganan pelaporan itu gimana? Untuk kekerasan seksual ini, karena beberapa saya lihat juga kalau ketika misalkan dinas-dinas DP3A ataupun beberapa dinas yang fokus perlindungan anak, dia punya panduan penanganan khusus perlindungan anak secara umum, dan kita tahu bahwa kekerasan itu beda-beda penanganannya, khususnya kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya. Padahal kalau mereka itu satukan, mereka akan include di sini. Padahal kalau saya lihat mekanisme itu sangat berbeda, gitu. Mohon arahannya Bu Sri. Terima kasih Bu Rama, Mas Rama. Iya, luar biasa Mas Yusril ya. Ya itulah mungkin gunanya kita diskusi pada hari ini gitu ya. Saya kira satu yang harus kita pahami bahwa penanganan dan perlindungan terhadap anak ini adalah harus dari kerjasama kita semua. Itu satu poin yang saya kira harus dipahami. Yang kedua adalah siapa sih yang akan bergerak di situ semua, gitu kan? Siapa yang bergerak? Tadi ada beberapa lembaga, ada lembaga yang sifatnya non pemerintah dan juga ada lembaga pemerintah, dalam hal ini sama-sama melakukan penanganan terhadap perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini kita juga bisa melihat lebih jauh seperti itu ya, bahwa kondisionalnya adalah ketika ini menjadi kasus kejahatan kan sifatnya seperti delik aduan ya Mas Yusril ya. Jadi kalau delik aduan itu kita juga bisa melihat bahwa dalam beberapa posisi kalau itu tidak diadukan, maka itu tidak akan dilakukan penanganan lebih lanjut kan, seperti itu. Ya, memang kita melihat bahwa beberapa data menyebutkan ada beberapa kasus kekerasan, entah itu baik kekerasan seksual maupun kekerasan secara keseluruhan pada si anak. Ini ada yang sudah mendapatkan penyelesaian, tetapi juga ada dalam tanda petik yang masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Dan ini memang sesuatu yang agak kita membuat mengurut dada juga gitu ya, karena berkaitan dengan ya dalam tanda petik yang Mas Yusril pasti paham lah tentang hal itu gitu ya. Tetapi saya kira tidak perlu berkecil hati tentang beberapa hal tadi. Berbagai lembaga-lembaga ini tentu akan memberikan konsekuensi yang
mereka juga paham bagaimana lika-liku yang harus mereka lakukan begitu mereka akan mendirikan sebuah organisasi yang akan memberikan perlindungan dalam hal ini, termasuk tadi berkaitan dengan pengaduan. Saya yakin proses penanganan yang mereka lakukan itu baik, bahkan mereka melakukan investigasi secara mandiri gitu ya, bahkan juga kemudian berkolaborasi dengan pihak berwajib untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, bahkan kemudian berakhir dengan memang di kasus di pengadilan seperti itu, kan ada juga yang seperti itu ya. Tapi memang ini karena angka kejahatan yang kita lihat juga untuk kasus anak ini juga sungguh luar biasa di negara Indonesia, bahkan datanya setiap tahun itu bukannya menurun tetapi semakin meningkat, apalagi masa pandemi. Kalau kita pikir masa pandemi ini harusnya kan tidak terjadi ya, harusnya tidak terjadi, karena kadang-kadang perasaan orang tua itu pasti was-was kalau anaknya dilepas di luar, tapi ini justru ketika anak-anaknya berada di dalam rumah justru akan mengalami kejahatan yang sungguh luar biasa. Siapa pelakunya? Adalah kadang-kadang orang tuanya sendiri, dan ini adalah sesuatu yang sangat saya kira adalah tragis banget gitu ya, orang tua yang melindungi tapi justru orang tua yang menyakiti. Dan ini saya kira aturan-aturan hukum dari pemerintah saat ini juga sudah mulai banyak, mulai dari undang-undang TKS seperti itu ya, kemudian ada PP tentang kebiri untuk predator seksual, kemudian yang terakhir lagi baru peraturan presiden seperti itu 101 tahun 2022 ini tentang strategi penghapusan kekerasan seksual, salah satunya terhadap anak. Ini juga aturan-aturan hukum seperti ini saya kira juga sudah memberikan ruang yang sangat besar bagi kita yang merasa memiliki gitu ya, merasa berempati terhadap kasus-kasus dunia anak, juga termasuk di dunia digital mereka. Ini juga bisa menjadi semacam fondasi bagi kita semua untuk bergerak melakukan penanganan terhadap kejahatan digital ini menjadi lebih baik seperti itu. Dan saya yakin Mas Yusril sebagai orang Indonesia, kita memahami persoalan hukum. Orang-orang Indonesia ketika melihat ini adalah suatu kejahatan itu nggak didiamkan gitu ya. Tetapi bagaimana melakukan tindakan itu menjadi lebih terfokus seperti itu sampai mendapatkan penanganan hukum yang lebih baik dari berbagai pihak. Kedua belah pihak mendapatkan istilahnya solusi terhadap persoalan hukum yang dihadapi mereka. Seperti itu mungkin De Yusril ya. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke Ibu Farida Ohan yang sudah tidak sabar berdiskusi dengan kita. Oke, makasih Rama. Bu Sri, selamat pagi. Pagi. Dan teman-teman yang lain. Saya mungkin mau balik ke sini ya. Tema kita ini kan tentang kekerasan seksual pada anak di ruang digital. Sebenarnya potensi yang paling besar terjadinya kekerasan seksual itu di ruang digital itu di mana sih sebenarnya? Iya, itu karena kan ketika kita membicarakan tentang kekerasan seksual itu kan bentuknya bermacam-macam gitu. Iya, betul. Bahkan kekerasan dalam bentuk umum pun di ruang digital itu terjadi gitu. Nah, kalau dari pengalamannya dan mungkin ada hasil riset atau gimana ya Bu Sri ya, kalau di ruang digital itu sendiri gitu, apakah pada saat mereka bermain Facebook, WhatsApp atau mengakses apa. Nah, potensi yang paling berbahaya untuk terjadinya kekerasan seksual itu sebenarnya di mana ya? Saya terus terang menyimak nih dari awal sampai mikir-mikir juga. Mungkin belum masuk ke kekerasan seksual, tapi bahwa membiarkan anak terlalu lama bermain gadget dan itu bisa berdampak terhadap perilaku dan kesehatan mentalnya itu juga adalah bagian dari bentuk kekerasan yang tanpa sadar kita lakukan sebagai orang dewasa kepada anak-anak. Itu kan adanya pembiaran itu karena kan anak belum memiliki pemahaman ya. Tidak semua anak memiliki pemahaman itu. Saya mungkin mau masuk ke situ Ibu ya, di ruang digital ini seberapa berbahaya sebenarnya ruang digital ini, di mana dia paling berpotensi terjadi untuk bentuk kekerasan seksual ini gitu. Ya. Boleh di-share mungkin Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Farida. Wah, saya keren nih, pertanyaannya luar biasa. Jadi mau jawab apa ya? Saya kira sesuatu yang harus kita pahami adalah kekerasan seksual itu bisa sifatnya ya, apakah harus fisik semua?
Kan gitu ya, yang jadi pertanyaan besarnya ya. Kekerasan fisik, kalau kekerasan fisik jelas kita akan tahu sifatnya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau kekerasan seksual di ruang digital, ya kan, di ruang digital ini dalam tanda petik ada beberapa hal yang mungkin harus disepakati oleh kita semua juga gitu ya. Apakah seperti mereka melakukan pembulian itu dalam hal gini, ketika anak lagi telanjang misalnya, iya kan, lagi telanjang, kemudian diposting gitu kan, memperlihatkan auratnya si anak seperti itu, dan itu tanpa persetujuannya si anak, sementara itu akan menjadi akan menjadi jejak digital bagi si anak meskipun tadi akunnya menggunakan orang tuanya. Nah, ini yang juga perlu kita sepakati, saya kira seperti itu. Kemudian misalnya apalagi kekerasan seksual di ruang digital ini adalah berkaitan itu tadi memang pelaku kejahatan dilakukan secara fisik seperti itu ya, tapi kemudian juga dimuat di ruang digital. Nah, itu juga yang kita saya kira sudah diperlakukan tidak baik, istilahnya seperti itu ya, kemudian dipiralkan juga di media sosial. Atau itu kemudian ya kadang-kadang anak kita yang mungkin cara berpikirnya masih perlu diinisiasi dengan baik oleh kita semua ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila, sementara mereka sendiri berada di usia anak seperti itu kan, kemudian merekam perbuatan asusila itu, kemudian ketika mereka putus cinta dan segala macamnya, si A atau si pasangannya tadi merasa sakit hati, dendam gitu kan, kemudian menyebarkan itu juga di ruang digital seperti itu. Dan kemudian kekerasan seksual yang lain, kalau kita menyebutkan adalah itu dampak ketika mereka berhubungan dengan dunia digital seperti itu kan, ketemu di Facebook, kemudian jalur kopi darat, istilah orang tua Bu Farida ya, kopi darat, ketemu di kafe kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, tapi dari pertemuan di dunia digital kemudian ke dunia nyata, tetapi itu hal yang berbeda saya kira gitu kan. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana kegiatan-kegiatan atau aktivitas asusila atau pornografi itu kemudian dilakukan unggahannya di dunia digital. Bahkan yang paling kita sedihkan saat ini seperti Telegram aja itu kan banyak banget kalau penggunaan Telegram ya, konten-konten pornografi, WhatsApp dan segala macam yang kadang-kadang anak dari anak loh yang memberikannya. Itu pernah terjadi dan itu luar biasa. Kemudian daya tariknya adalah si anak ketika melihat video itu jadi ingin mengimitasi seperti itu. Bahkan yang kita ingin juga lihat adalah kekerasan seksual yang lain di dunia digital ini adalah tidak cuma fisik tetapi juga secara verbal. Ada kan banyak yang buat, wah itu payudara, mohon maaf ya dalam tanda petik, itu payudaranya besar banget atau apa lah istilahnya. Waduh, ini anak, saya kira itu enggak, tanpa dia sadari sebenarnya sudah melakukan kekerasan verbal dan sifatnya adalah pornografi, dan itu kita kategorikan sebagai kekerasan seksual juga di ruang digital seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Farida ya. Jadi pada prinsipnya adalah apapun aktivitas yang dilakukan di ruang digital, entah itu dilakukan duluan secara fisik kemudian diunggah di ruang digital, ataupun secara live melakukannya di ruang digital, ataupun juga dengan sakit hati tadi juga mengunggahnya di ruang digital, ataupun penggunaan kalimat-kalimat yang mengarah kepada konten pornografi juga dilakukan di dunia digital. Sebagai contoh saja, misalnya anak-anak sekarang kan mainnya banyak di TikTok juga, iya, kemudian mainnya di snack video dan segala macamnya, itu saya kira sungguh luar biasa berbagai aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh anak-anak kita zaman sekarang ini, dan kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa itu menjadi daya tarik terhadap beberapa hal seperti tadi. Akhirnya ya terjadi kejahatan seksual, bisa jadi langsung di ruang digital, bisa jadi kemudian berlanjut di ruang privat, istilahnya ruang privat yang mereka sepakati bersama seperti itu. Mungkin begitu ya Bu Farida diskusinya ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Memang spektrumnya jadi kita harus perluas ya. Iya betul. Tentang kekerasan, iya seksual, iya benar.
Benar, Heeh. termasuk postingan anak-anak yang kelihatan cute gitu, tapi nggak Iya, pakai baju betul. misalnya ya berpotensi. Baik, terima Berpotensi kasih. banget. Iya, itu Iya. yang saya sebutkan sarenting dari orang tua yang kadang-kadang orang tua nggak menyadari tentang itu gitu loh. Ya. Maunya memang ini anaknya lucu, cute, manis gitu ya, anaknya lagi apa gitu, tapi nggak pakai baju, lagi mandi di mana, di mau diposting. Itu kan juga Ya. berpotensi banget gitu kan untuk si anak yang mungkin nanti akan menjadi bahan bulian juga dan kemudian hal-hal yang lainnya. Baik, Oke. terima kasih Ibu. Sama Bu Farida. Oke, diingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi absen ya, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang belum mengisi absen diharapkan mengisi absen. Dan yang kalau mau berdiskusi secara langsung, bicara langsung bisa gunakan fitur raise hand. Sementara kita menunggu fitur raise orang-orang yang ingin berdiskusi secara langsung, kita ke kolom chat terlebih dahulu. Sudah ada yang mengajak diskusi nih Bu. Dari Kakak Thalia Anastasia. Karena maraknya kecanduan kekerasan pada anak di ruang digital pada khususnya, terbesit nih di pikiran Kak Thalia, bagaimana apabila edukasi penggunaan teknologi digital mulai dari sekolah dasar dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebab terlepas dari parenting orang tua, saya pikir guru di sekolah juga bisa membantu dalam hal ini. Bagaimanakah pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wah, keren nih adik Thalia ya. Saya sepakat tuh dengan dirimu gitu kan. Jadi literasi digital itu ya mesti harus ada seharusnya, dan di kurikulum ya harus ada desain seperti itu, dan harapan kita ya pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewajiban seperti itu untuk melakukan perlindungan, termasuk juga perlindungan terhadap anak, mesti harus memikirkan itu semua. Atau mungkin bisa juga sebelum didesain ke dalam sebuah kurikulum, mungkin di dalam bagian-bagian tertentu seperti itu bisa dimasukkan tentang edukasi literasi digital, dalam hal ini juga kepada anak dan juga kepada orang tua seperti itu gitu ya. Kalau tidak salah kakak seperti itu. Bagaimana sih edukasi penggunaan teknologi dari sekolah dasar itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Saya kira secara keseluruhan anak-anak kita, tadi sekali lagi saya sebutkan, anak-anak kita itu hidup di dalam zamannya, dan tidak bisa kita napiskan bahwa pada prosesnya adalah kemajuan teknologi ini akan lebih cepat dari dalam pikiran kita sendiri, seperti itu kan. Dan ketentuannya adalah saya kira yang harus disepakati bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kemajuan cara berpikir, dan juga otomatis ini kalau kemajuan cara berpikirnya sudah lebih bagus dengan konsep pilar seperti itu. Kalau kami menyebutnya di kecakapan digital ini sama Mbak Citra, itu ada 4 kecakapan digital, istilahnya ada 4 pilar penting yang harus dipahami oleh anak-anak kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Satu adalah berkaitan bagaimana sih selain kita ini cakap menggunakan media digital gitu kan, pasti sudah punya ponsel canggih nih, tapi ponsel canggih tapi nggak punya fitur, nggak paham fitur yang ada di dalamnya. Itu juga jadi pertanyaan penting kan. Yang kedua adalah bagaimana sih budaya digital. Tadi saya sudah sebutkan bahwa desain negara kita saat ini budaya digital kan arahnya harus budaya yang berdasarkan kepada Pancasila seperti itu. Kemudian dari situ menekankan bagaimana etika digital kita. Dalam hal ini kita disebut sebagai seorang netiquette gitu kan. Netiquette yang baik itu seperti apa sih di dunia digital? Nah, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah juga tadi saya sebutkan keamanan di dunia digital anak ini yang harus kita jaga. Kalau dalam konsepnya Kominfo itu disebutkan adalah sebagai digital safety dan melakukan perlindungan secara keseluruhan terhadap anak, tadi berkaitan dengan aktivitas maupun rekam jejak digitalnya ke depan. Saya kira desainnya penting nih untuk dimasukkan kurikulum. Keren tuh Bu Citra. Ya kan, bahwa ada kurikulum yang akan dimasukkan sebagai dasar pendidikan dunia teknologi. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan. Rugi banget negara kita kalau berjalan mundur kan, seperti itu, Dek Rama. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi Ibu setuju nih ya dengan sarannya Setuju banget saya. Kak Thalia ya.
Oke, untuk teman-teman edukons yang lain yang ingin berdiskusi sama Ibu dan kita semua, fitur raise hand-nya diaktifin ya. Sembari menunggu teman-teman edukons ingin berdiskusi, ada lagi nih Bu satu. Tadi saya baca, tunggu dulu, saya scroll dulu ke atas. Oh ini, dari Kak Dea Widi. Banyak pro dan kontra seputar game. Ada yang bilang pro, dengan alasan dapat membantu anak mengembangkan strategi thinking yang baik, dan ada juga yang kontra dengan alasan dapat membuat ketagihan dan merusak otak. Sebaiknya bagaimana Bu katanya? Berat, aku pengen kabur di pertanyaan ini. Iya, kan 50-50 ya istilahnya ya, ada positif ada negatifnya gitu kan. Tapi ya sekali lagi lah, saya kira game yang mengandung edukasi tentu akan memberikan kemanfaatan yang baik bagi si anak. Tapi kalau game tidak mengandung edukasi, ya juga itu akan membuat si anak tadi tidak memiliki kemanfaatan, istilahnya kan seperti itu. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan penggunaan aplikasi pada anak, terutama game, dan orang tua juga perlu hadir ada di situ. Saya kira apa sih yang boleh mereka akses dan apa sih yang tidak boleh mereka akses, kan intinya seperti itu gitu ya. Dan semuanya saya kira kalau anak-anak usia 0 sampai 12 tahun itu sudah diberikan pemahaman dengan baik, artinya mereka sudah memiliki fondasi yang kuat ketika mereka menggunakan dunia digitalnya. Seperti itu saya kira. Bukan begitu, Derama? Iya Bu, jadi harus dibatasi lah ya Bu. Iya, dibatasi, tapi ya tadi ada kontrak juga kan istilahnya. Kemudian ya orang tua juga punya aplikasi parental controlnya juga terhadap apa yang boleh dan tidak boleh diakses sama si anak gitu kan. Jam-jam berapa saja mereka boleh melakukan itu, lebih dari batas waktu atau aplikasi ada yang tidak boleh mereka buka, kan orang tua bisa melakukan pencegahan itu gitu kan. Semuanya semuanya intinya adalah kalau orang tua tidak mampu, anaknya harus diedukasi dari awal gitu kan. Tadi kan disebut 0 sampai 12 tahun, anak itu kreatif berpikirnya kan dapat diberikan stimulus sebaik mungkin ya. Gitu deh. Oke Bu, terima kasih. Ini ada masukan juga dari Kak Sinta. Izin, sekarang yang bikin ngeri itu karena beberapa orang anak yang ternyata mendapat perilaku kekerasan seksual namun tidak menyadarinya. Bagaimana cara mengedukasi anak agar sadar dan bisa melapor ketika mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan di sosial media maupun di dunia nyata? Nah, itu dia, luar biasa. Kak Citra, apa saya bisa dibantu? Kak Citra lagi sibuk tuh. Oh iya, kadang-kadang ya itu tadi saya bilang ya, aduh, kadang-kadang kalau kita tuh sudah ngelihat itu tuh pengen ngacak-ngacak aja gitu kan ya. Ini anak kok nggak sadar gitu kan. Nggak sadar ya, kamu nggak sadar ya. Nah itulah saya kira bagaimana sih melatih daya kritis terhadap anak gitu ya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan muatan atau konten-konten pornografi seperti itu. Dan kadang-kadang mereka sendiri menjadi pelakunya tanpa dia sadari. Kalau itu kan tadi dia tidak menyadari, tapi dia juga tidak menyadari kalau orang lain melakukan. Tetapi sebenarnya ada juga dia sendiri yang melakukan tapi tidak sadar. Nah ini juga dalam tanda petik nih Derama ya. Kadang-kadang ya itu tadi, mengedukasi itu butuh proses, saya kira tidak bisa seperti simsalabim langsung klap cap jadi gitu kan, nggak mungkin ya, jadi berproses. Bagaimana sih proses itu dilakukan? Tadi pendidikan dari usia dini itu sungguh luar biasa. Yang saya sebutkan, literasinya harus kuat dong, dari literasi digital diperkuat juga dengan literasi budayanya, literasi agamanya juga diperkuat, literasi hukumnya. Ya anak-anak diperkenalkan sedini mungkin lah dari hal yang seperti itu gitu ya. Kalau tidak kritis ya kita agak susah juga gitu kan. Artinya gini, pendidikan seksual itu kan bisa diajarkan juga gitu kan terhadap anak ya. Pendidikan seksual itu bisa kamu dengan kakak, misal adik kakak aja kita kan sudah harus, meskipun itu adik kakak kandung loh ya,
itu juga harus kita batasi juga, ada ruang-ruang dari mereka sendiri. Karena itu sebaiknya sih kalau dalam ruang-ruang tertentu gitu ya, kalau ya yang memiliki tempat gitu ya, jangan sampai si anak misalnya digabung dalam satu ruangan meskipun mereka adik kakak gitu kan. Jadi adik kakak juga memiliki ruang-ruang privasi dirinya sendiri gitu kan, yang tidak boleh terpublis kepada yang lain meskipun itu dalam satu rumah istilahnya. Ya itu memang sekali lagi saya kira semuanya butuh proses dan perlu ke komitmen kita bersama untuk bagaimana sih memberikan daya kritis yang baik, cara berpikir yang baik sehingga anak-anak kita memiliki daya nalar yang baik untuk melihat berbagai hal-hal tadi, termasuk konten-konten pornografi tadi gitu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk menutup sesi tanya jawab Saya nih. ada satu dong. Iya, Ada satu. iya Ibu. Untuk menutup Ya, aku sesi takut. tanya jawab, Aku langsung kabur nih ketika Ibu Farida mau tanya. ada founder Edukons nih yang sangat spesial, yaitu Ibu Farida Aryani. Silakan bergabung dalam diskusi Ibu. Oke, sebenarnya dari tadi gemes juga saya mau bertanya karena saya ingat saya punya PR kemarin, Ibu Sri, Mbak Sri lah panggilnya ya, Mbak Sri, Ya, waktu ya. saya kemarin sama Kak Citra ngamen di salah satu kegiatannya MUI, ada peserta anak muda yang ngomong kayak gini. Jadi tuh ini kaitan dengan kesehatan mental ya. Dia nanya kayak gini, Ibu, bagaimana kalau misalnya ada anak-anak muda, anak-anak pelajar yang ternyata dia itu udah susah membedakan mana dunia maya, mana dunia nyata. Ada pertanyaan kayak gitu. Nah, terus kemudian dia bilang, jadi kan anak-anak sudah nyaman banget di ruang digitalnya ya. Yang katanya kalau zaman saya nih Mbak Sri, dulu waktu anak-anak suka ikut-ikut ibu nih, kemana-mana ke pasar aja mau ikut. Tapi kan anak-anak sekarang tuh udah susah dibawa keluar rumah. Dia lebih nyaman di rumahnya dan mereka sangat nyaman di ruang digitalnya kayak gitu. Nah, terkait dengan kesehatan mental tentunya kan berdampak banget ya. Malah ada istilahnya, sekarang saya meminjam istilahnya terkait dengan digital stress dan sebagainya, FOMO dan sebagainya. Nah, itu gimana Mbak Sri responnya? Kalau misalnya ternyata anak-anak tuh sekarang lebih nyaman di ruang digitalnya, di dunia maya daripada di dunia nyatanya, untuk membawa dia keluar kembali ke dunia nyatanya, itu kayak gimana? Mungkin Mbak Sri punya perspektif yang beda nih dari sudut pandang orang komunikasi dengan saya dari sudut pandang orang konseling. Mbak Sri, terima kasih sebelumnya. Justru orang komunikasi akan bertanya dengan orang konseling harusnya itu. Iya kan Mbak Citra? Iya, ya itu ya. Kadang kita gini, ada orang yang akan merasa bisa eksis, gitu kan? Ada bisa merasa eksis. Eksisnya itu ada di mana? Di ruang digital. Itu yang dirasakan oleh anak-anak sekarang. Kalau kita hasil amatan kita juga mungkin dari hasil berbagai studi gitu ya. Ketika merasa eksis di ruang digital itu, mereka merasa bahwa saya dilihat banyak orang dan saya merasa jadi semacam ya dalam tanda petik jadi artis gitu kan. Kemudian saya digemarin banyak orang gitu kan. Kemudian saya banyak pengikutnya dan seterusnya. Tapi juga ada juga sih kadang-kadang anak yang memang sudah daya kritisnya yang bagus gitu ya. Daya kritisnya yang bagus, mereka sudah bisa membedakan jam-jamnya kapan saya harus bisa menggunakan media digital, itu kan jadi berbeda gitu kan. Nah, dan dalam kondisional yang anak-anak yang seperti ini ya, apakah kita menyebutkan bahwa kesehatan mentalnya itu sudah mengalami penurunan atau seperti apa? Karena kadang-kadang anak-anak itu ada yang memang merasa nyaman di dunia digitalnya ketimbang berada di dunia nyata gitu ya. Karena apa? Mungkin saja lingkungan di seputar dirinya, ya mungkin juga karena orang tua yang terlalu sibuk juga, komunikasi di dalam keluarganya rendah, seperti itu ya. Jadi komunikasi keluarga ini sebenarnya sangat penting seperti itu. Karena kalau komunikasi keluarga ini tidak dijalin dengan baik sejak awal dengan anak-anak, pelukan dengan anak-anak nggak ada istilahnya dalam satu hari, seperti itu ya. Sehingga anak-anak akan merasa mendapatkan kasih sayangnya di dunia digital, artinya diperhatikan. Ketika saya posting seperti ini, oh lu cantik misalnya gitu kan, oh lu keren, lu anak-anak jadi merasa eksis dengan dirinya sendiri di dunia digitalnya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang harus kita saya kira harus kita sepakati seperti itu ya. Satu, komunikasi keluarga, dan saya suka pinjam istilah nih dari teman-teman komunikasi,
komunikasi hatinya seperti apa sih? Ya. Nah, kalau komunikasi keluarga dan komunikasi hatinya ini sudah menyatu seperti itu, saya kira anak-anak tidak akan melarikan dirinya lebih banyak di dunia digital atau merasa lebih nyaman di dunia digital ketimbang di keluarganya sendiri seperti itu ya. Karena itu tadi ya batasan-batasan dari keluarganya sendiri ya mungkin ya itu tadi kesibukan orang tua gitu ya, pendidikan dari orang tua juga tidak terlalu banyak gitu, dan dia merasa bahwa saya lebih diperhatikan di dunia digital dibandingkan saya berada di dunia nyata. Hal yang saya kira mungkin perlu ditelusuri atau tracking gitu ya, problem apa sih yang sebelumnya dihadapi oleh anak itu sebelumnya. Kan bisa jadi ada persoalan-persoalan yang sebelumnya membuat dia harus seperti itu. Mungkin begitu Bu Farida ya. Betul. Ya sekaligus juga ini mungkin untuk tantangan juga nih untuk Japelidi nih atau Mavindo misalnya karena sekarang trennya anak-anak muda menjadi agen perubahan gitu ya. Jadi Ya, anak-anak mudanya bisa diajak juga untuk mengkampanyekan bagaimana bahaya kekerasan seksual di ruang digital. Betul. Makasih Bu Farida. Oke, terima kasih Bu Sri Astuti sudah mau berdiskusi dengan teman-teman Edukons. Di kolom chat saya melihat Ibu Citra Anwar sudah mengirimkan beberapa referensi nih terkait bacaan modul literasi digital. Bisa dicek ya di kolom chat. Dan mungkin bagi teman-teman Edukons yang lain yang ingin berdiskusi dengan Ibu Sri Astuti, mohon maaf ya waktunya karena mepet, jadi mungkin bisa diskusi di lain waktu gitu ya Bu ya. Iya, boleh kok, hubungi saya aja. Hubungi aja katanya. Iya. Oke. Ada tadi saya tertarik dengan komunikasi hati, tapi nanti kita berdiskusi di lain waktu aja ya Bu ya. Saya penasaran kok untuk komunikasi hati. Aduh, aku jadi penasaran dirimu komunikasi hati yang mana? Oke. Itu modus kayaknya karena modus tuh untuk cewek kali tuh. Ini saya punya ini Bu. Dari tadi saya menyimak ada kutipan yang bisa saya ambil dari Ibu. Saya mengutip yaitu orang tua seharusnya perlu memahami bahwa kegiatan yang dilakukan secara online itu memiliki dua sisi. Ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Mengetahui resiko dan kemungkinan yang akan terjadi dapat membuat kita menghindari anak dari kekerasan seksual di ruang digital. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri nih proses webinar kita pada hari ini, jangan lupa nih follow, subscribe, dan pokoknya follow, subscribe Instagram dan YouTube Edukons, jangan lupa. Dan ada sedikit kenang-kenangan nih Bu dari tim Edukons untuk Ibu. Asik. Wow, keren banget. Terima kasih. Nanti aku dapat kan? Dapat nggak tuh? dapat dong Bu. Makasih Mbak Andi. Terima kasih banyak Bu. Ya, baiklah, tidak terasa nih acara webinar kita sudah ada di penghujung waktu. Maka dari itu kita tutup acara webinar kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Sri sebagai pemateri, teman Edukons, dan panitia yang sudah ikut berkontribusi dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan di hati. Saya dan seluruh panitia yang bertugas hari ini mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sri. Terima kasih. Luar biasa. Jangan lupa foto ya. Oh iya. Panitia bilang foto. Oke, saya kebetulan nggak bisa pakai background gitu ya. Tadi nyoba-nyoba pakai background tapi udah tembus. Sama Bu, kalau saya pakai background melayang-layang jadinya. Agak sedikit harus beda ya. Mbak Citra tuh yang ngajarin. Bisa ya kita foto bersama ya Kak Rama. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman Edukon, silahkan dinyalakan kameranya. Kalau memang terkendala enggak apa-apa. Cukup nama saja.
Oke, saya tidak tahu Bapak Ibu ada berada di layar mana saja. Saya mulai dari layar 1. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Dan layar terakhir, kalau di layar saya, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, jangan kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Mbak Sri. Selamat melanjutkan aktivitas di Lombok. Oh, asik dong. Terima Karena lagi kasih. liburan, enggak? Tunggu Iya, di iya, Makassar, terima kasih Mbak Sri, jalan-jalan ke Makassar. Terima kasih. Selamat Insya Allah.